Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang berbahagia ini, Allah pertemukan kita kembali dalam tausiah karena Allah Subhanahu wa taala. Ahwati fillah, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena tanpa izinnya kita tidak akan bertemu di ruangan ini. Tanpa izin Allah kita tidak akan bisa bertemu, kita tidak akan bisa melangkahkan kaki ke tempat pertemuan kita ini. Dengan kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan ilmu, Allah mudahkan kita mendapatkan hidayah, Allah mudahkan kita mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, ahwati fillah, mari kita sama-sama membahas tentang ketentuan busana syar'i muslimah. Bagaimana sebenarnya ketentuan busana syar'i muslimah? Hari ini kita sudah banyak melihat banyak penjualan hijab syar'i, busana syar'i. Nah, kita akan membahas sebenarnya dikatakan busana syar'i itu yang bagaimana. Busana syar'i yang pertama adalah busana muslimah sebaiknya harus menutup aurat ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kita berbusana sesuai dengan syariatnya, tidak menampakkan muka. Kita menutup aurat kita, yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Jadi yang boleh terlihat hanyalah muka dan telapak tangan. Makanya kita memakai busana yang lebar, yang boleh terlihat wajah dan telapak tangan. Kemudian busana muslimah tidak boleh tipis dan transparan. Nah, hati-hati ya kita memilih bakal. Terkadang bisa jadi nampaknya sudah lebar, ya jilbab sudah panjang, ternyata transparan, tipis. Jadi ini harus kita hindari, jangan sampai kita memakai busana yang transparan. Nah, kemudian bagaimana muslimah memakai busana? Busananya harus lebar, tidak sempit dan tidak membentuk tubuh. Jadi dikatakan busana tersebut syar'i ketika busana tersebut lebar, tidak sempit dan tidak membentuk tubuh. Jadi kalau ada busana yang membentuk tubuh, ini kira-kira syar'i atau tidak? Ya tentunya tidak. Itu tidak syar'i ketika dia membentuk tubuh alias padat, ya, akan terlihat. Nah, jadi itu tidaklah busana syar'i. Kemudian busana muslimah tidak boleh berbau yang menyengat, parfum. Nah, ketika kita menggunakan busana, ya busananya itu terlalu wangi, nah itu tidak bisa. Kemudian busana muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, jadi kalau kita memakai pakaian tentunya tidak menyerupai laki-laki. Nah, itulah dia ciri-ciri busana muslimah yang syar'i. Yang pertama tadi, menutup aurat ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian tidak boleh tipis dan transparan, tidak boleh berbentuk tubuh. Kemudian tidak memakai wangi-wangian di dalam baju tersebut. Jadi kalau kita terlalu wangi, ini tidak boleh ya. Kemudian busana tersebut kapan dipergunakan? Ya setiap keadaan kecuali berhadapan dengan suami, ayah atau ya mertua, putra-putri anak kita boleh. Nah, kemudian saudara-saudara seayah atau seibu. Nah, ini tercantum di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31, surah yang ke-24 ya, surah An-Nur ayat 31. Nah, kepada siapa saja kita boleh menunjukkan aurat ya, dan
kepada siapa saja yang dilarang. Nah, itu jelas di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dan bertobatlah kamu kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi ada beberapa ketentuan tentang aurat, ya, tentang aurat perempuan, ya, aurat busana yang pantas untuk kita pakai. Jadi jangan sampai kita, ya, orang di kampung sendiri atau di lingkungan sama tetangga nggak masalah, tidak. Jadi ada beberapa tadi tahapannya yang boleh kita melihatkan aurat kita. Nah, itu di dalam Al-Quran Surah An-Nur. Jadi akhwati fillah, bukan kata ibu ya, tetapi di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, kepada siapa saja kita boleh menunjukkan aurat kita tadi. Nah, jadi busana muslimah yang kita gunakan harus setiap harinya. Nah, jadi boleh itu terbuka ketika di depan suami kita tadi dan sebagainya, ayah kita, mertua kita. Kemudian insya Allah ketika kita menggunakan busana muslimah akan berfungsi sebagai identitas kita. Jadi busana syar'i yang kita gunakan itu adalah identitas bagi kita. Kemudian insya Allah ketika kita menggunakan busana muslimah, mungkin akhwati fillah sudah sama-sama punya kisah ya. Ketika kita menggunakan busana muslimah ini ternyata nyaman. Ketika kita menggunakan busana muslimah ini kita lebih dihargai, tidak kena godaan. Nah, jadi akan dilindungi dari segala godaan yang ada, dan Allah akan menjaga pula tentang martabat dan kehormatan bagi wanita. Ini bisa dilihat di Al-Quran Surah Al-A'raf ya, ayat ke-26. Ayat ke-26, ketika kita memang menggunakan aurat kita, menggunakan busana kita, insya Allah akan lindungi kita, Allah akan selamatkan kita dari godaan-godaan. Akan Allah mudahkan kegiatan-kegiatan kita, karena kita tidak mendapatkan godaan-godaan yang berbahaya. Dengan kita menggunakan muslimah, kita tidak memancing hawa nafsu kaum lelaki. Nah, ini di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi insya Allah ketika kita menggunakan pakaian dengan baik, dan itu adalah lambang daripada pakaian takwa kita, insya Allah kita akan tidak diganggu. Jadi ada beberapa larangan
ketika kita sebagai muslimah ini ada beberapa larangan. Jadi wanita muslimah ini kita tidak boleh tadi memakai pakaian yang ketat, memakai pakaian yang sempit, membentuk tubuh. Kemudian kita harus menutup aurat ke seluruh tubuh kita, kecuali ya di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Kemudian kita tidak boleh memakai parfum untuk mengundang. Ya, kadang wangi menyengat itu tidak boleh untuk seorang muslimah. Boleh pakai parfum, ya udah di dalam rumah. Nah, jadi mudah-mudahan kita tergolong muslimah yang tetap menjaga harga diri, muslimah yang menjaga ijah kita, harga diri kita, sehingga kita terjaga daripada godaan-godaan syaitan, daripada godaan-godaan hawa nafsu yang tidak bertanggung jawab. Jadi awatifillah, di antara kita ini masih banyak yang single, ya harus tetap mudah-mudahan komit dengan menutup auratnya tidak buka tutup, tetapi insya Allah tetap ditutup ya, karena menutup aurat ini bisa diibaratkan seperti kue lepat. Kalau yang satu terbuka, tentunya banyak lalat yang akan mengerubungi. Tetapi kalau kuenya tertutup, insya Allah lalat akan menjauh. Ibarat juga seperti bonbon. Ya, kalau bonbonnya terbuka, banyak lalat yang hinggang. Tetapi kalau bonbonnya tertutup, insya Allah lalat juga akan menjauh. Ya, jadi banyak logikanya, banyak analogi bagaimana perumpamaan orang yang menutup aurat dengan yang tidak menutup aurat. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ya kita yang sudah sama-sama saling mengingatkan, jangan sampai kita kembali membuka aurat kita, bahkan menunjukkan di media sosial. Kalau bisa, kalau ahwat tifillah masa lalu masih ada foto-foto yang membuka aurat, segera dihapus, karena jangan sampai itu menjadi dosa jariah yang kita sudah tidak tahu, tetapi tetap dilihat orang lain, dan itu akan menjadi dosa kita. Kasihan ayah kita, kasihan suami kita yang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita nantinya, karena kita membukakan aurat kita. Nah, jadi jangan sampai. Dan juga kita harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita perbuatkan, termasuk ketika kita membuka aurat kita. Nah, dengan ciri-ciri busana syar'i muslimah ini, mudah-mudahan kita berusaha komitmen, berusaha istiqomah menggunakan busana muslimah kita. Ya, jadi kalau masih ada yang pakai celana ketat ini ya, pakai celana jean, jadi angsur, kita coba pakai gamis. Sekarang kan gamis juga tidak kalah model, gamis juga sudah menjadi tren. Nah, jadi kalau hari gini kita masih pakai jeans, sepertinya gimana ya? Boleh pakai jeans untuk di dalam, jadi dalaman ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong orang yang menjaga aurat kita, menjaga akhlak kita, menjaga busana kita, yang semuanya kita lakukan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ketaatan kita, sehingga kita tergolong hamba Allah yang selalu bersyukur dengan kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita tergolong hamba yang abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur, dan hamba yang merasakan muraqabatullah, merasakan kesertaan Allah dimanapun dan kapanpun. Insya Allah ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kehilapan dari diri saya yang banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.